Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Fitriani, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari jurusan Akuntansi Syariah kelas A semester 4. Di sini saya akan memaparkan mengenai Corporate Social Responsibility. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika dan Tata Kelola Perusahaan yang diampu oleh Bapak Muhammad Kusatik MBA. Berbicara mengenai Corporate Social Responsibility, di sini ada 5 sub pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian dan landasan hukum, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga yaitu prinsip 3P atau triple bottom line, yang keempat yaitu jenis-jenis, dan yang terakhir kelima yaitu manfaat dari CSR. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dan landasan hukum CSR. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Corporate Social Responsibility atau CSR? Corporate Social Responsibility adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sosial atau lingkungan. Lalu landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lalu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup CSR. Yang pertama pelanggan. Tanggung jawab terhadap pelanggan berkaitan dengan komitmen perusahaan untuk memberikan pelayanan yang jujur bagi pelanggan, yaitu menerapkan harga yang wajar, menghargai garansi, memenuhi komitmen penyampaian pesanan, dan mempertahankan kualitas produk yang dijual. Yang kedua yaitu pegawai. Tanggung jawab yang berkaitan dengan pegawai yaitu perusahaan harus berkomitmen bahwa pegawai merupakan aset perusahaan yang perlu dihormati dan kepenuhannya dipenuhi sesuai dengan kontribusinya bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu investor. Berkaitan dengan kegiatan untuk mempertahankan sikap mental tanggung jawab sosial terhadap para investor, para manajer harus mengikuti prosedur akuntansi yang pantas, memberikan informasi yang tepat kepada pihak pemercaya mengenai kinerja keuangan, dan mengelola organisasi itu untuk melindungi hak-hak dan investasi para pemegang saham. Yang keempat yaitu pemasok. Hubungan dengan para pemasok harus dikelola dengan hati-hati dan memberikan tindakan yang bertanggung jawab. Perusahaan berkepentingan melakukan perjanjian persekutuan yang saling menguntungkan dengan pemasoknya. Yang kelima yaitu komunitas lokal. Setiap bisnis harus berusaha bertanggung jawab secara sosial kepada komunitas lokal. Perusahaan melalui manajer yang berkepentingan harus melakukan kepedulian dalam beramal. Karena hal ini terdapat hak-hak komunitas yang harus diberikan secara layak. Misalnya, menyumbang sekian persen dari penjualan mereka kepada komunitas lokal tempat perusahaan mereka itu dijalankan. Pembahasan yang ketiga yaitu prinsip 3P, triple bottom line, yaitu prinsip dasar Corporate Social Responsibility.
3P terdiri dari yang pertama profit, yaitu perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan. Lalu yang kedua people, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu planet, perusahaan harus peduli terhadap lingkungan hidup. Pembahasan yang selanjutnya, yang keempat yaitu jenis-jenis corporate social responsibility. Ada 6 jenis dari CSR. Yang pertama yaitu cause promotion. Perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat, atau perekrutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu. Jenis yang kedua yaitu cause-related marketing atau pemasaran terkait dengan kegiatan sosial. Dalam kegiatan ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. Kegiatan ini biasanya didasarkan kepada penjualan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu corporate social marketing, pemasaran syarakatan korporat. Dalam kegiatan ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat yaitu corporate philanthropy atau kegiatan filantropi perusahaan. Dalam kegiatan ini, perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat takat tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, bingkisan atau paket bantuan, atau dapat juga berupa pelayanan secara cuma-cuma. Lalu, jenis yang kelima yaitu community. Dalam kegiatan ini, perusahaan mendukung dan mendorong karyawan, rekan pedagang eceran atau para pemegang franchise agar menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program. Jenis yang terakhir yaitu ada socially responsible business practice. Dalam kegiatan ini, perusahaan melakukan kegiatan bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum, serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Pembahasan yang terakhir yaitu manfaat corporate social responsibility. Di sini ada manfaat bagi masyarakat dan manfaat bagi perusahaan. Untuk manfaat bagi masyarakat, yang pertama yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan. 2. Adanya beasiswa untuk anak-anak tidak mampu di daerah tersebut. Yang ketiga, meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum. Lalu yang keempat, adanya pembangunan desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Manfaat bagi perusahaan yaitu pertama, meningkatkan citra perusahaan lewat kegiatan-kegiatan sosial. Yang kedua, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang ketiga, memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat.
Lalu yang keempat, membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya. Dan kelima, memberikan inovasi bagi perusahaan. Nah, itulah pembahasan mengenai corporate social responsibility. Semoga dapat diambil manfaat dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.